Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah lensa yang membentuk cara kita melihat dunia. Setiap kata yang kita ucapkan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan, menggerakkan atau menahan, menumbuhkan atau melemahkan. Tanpa kita sadari, kosakata yang kita gunakan sehari-hari mengukir pola pikir, membentuk emosi, dan mengarahkan tindakan kita. Kata-kata yang kita pilih mencerminkan keyakinan terdalam kita dan pada saat yang sama memperkuatnya. Jika bahasa adalah jendela menuju pikiran dan hati, maka mengubah bahasa berarti mengubah cara kita mengalami hidup. Bayangkan bagaimana hidup bisa berubah jika kita lebih sadar akan kata-kata yang kita gunakan, menggantikan keluhan dengan apresiasi, ketakutan dengan keberanian, dan keterbatasan dengan kemungkinan. Setiap perubahan kecil dalam bahasa bisa membawa dampak besar dalam emosi, hubungan, dan bahkan kesehatan mental kita. Buku ini akan membawa Anda menyelami bagaimana bahasa membentuk realitas, bagaimana kata-kata dapat mengubah cara kita berpikir dan merasa, serta bagaimana kosakata yang kita pilih dapat menjadi alat paling kuat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah ilmu yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan konsep dalam buku ini, Anda akan menemukan bahwa perubahan nyata dimulai dari sesuatu yang sederhana. Kata-kata yang Anda pilih untuk diucapkan dan dipercayai. Bab 1. Kekuatan kata-kata dalam membentuk realitas. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap kata yang Anda ucapkan adalah perintah bagi hidup Anda. Setiap kalimat yang Anda lontarkan bukan sekadar bunyi, melainkan cetak biru yang membentuk realitas di sekitar Anda. Kedengarannya berlebihan? Tidak juga. Kata-kata bukan hanya rangkaian suara atau tulisan, tetapi energi yang membawa makna, membentuk keyakinan, dan mengarahkan tindakan. Kata-kata yang Anda gunakan setiap hari secara perlahan, tetapi pasti menciptakan persepsi Anda terhadap dunia. Ketika seseorang berkata, "Aku tidak pernah beruntung," ia tidak sekadar menggambarkan keadaan, tetapi sedang memperkuat pola pikir yang membatasi dirinya. Sebaliknya, seseorang yang berkata, "Aku selalu menemukan jalan keluar," sedang membangun pola pikir yang membuatnya lebih resilient. Kata-kata yang kita pilih adalah cerminan dari dunia batin kita, dan pada saat yang sama, ia juga membentuk dunia eksternal yang kita alami. Pernahkah Anda merasa lebih bersemangat hanya karena seseorang memberikan kata-kata penyemangat kepada Anda? Atau sebaliknya, merasa hancur hanya karena satu komentar negatif? Ini bukan kebetulan. Kata-kata memiliki kekuatan untuk mengaktifkan respons emosional di dalam otak kita. Kata-kata yang penuh harapan dapat membangkitkan optimisme, sedangkan kata-kata yang penuh ketakutan dapat menanamkan kecemasan. Neuroscience telah menunjukkan bahwa bahasa yang kita gunakan memengaruhi struktur dan aktivitas otak. Kata-kata positif dapat merangsang pelepasan dopamin dan serotonin, hormon yang berkaitan dengan kebahagiaan dan motivasi. Sebaliknya, kata-kata negatif dapat mengaktifkan amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab atas respons ketakutan dan stres. Dengan kata lain, mengubah bahasa berarti mengubah kondisi biokimia tubuh kita. Bahasa bukan hanya cerminan dari apa yang kita rasakan, tetapi juga faktor yang menentukan bagaimana kita bertindak. Jika Anda berkata, "Aku tidak bisa," kemungkinan besar Anda tidak akan mencoba. Jika Anda berkata, "Aku akan mencari cara," pikiran Anda akan mulai mencari solusi. Bahasa menentukan bagaimana kita menafsirkan sebuah peristiwa, dan interpretasi itu akan mempengaruhi reaksi kita. Misalnya, bayangkan dua orang mengalami kegagalan dalam bisnis. Yang satu berkata, "Aku gagal total, aku memang tidak berbakat dalam bisnis." Yang lain berkata, "Aku mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana tidak mengelola bisnis." Orang pertama merasa terpuruk dan berhenti mencoba. Orang kedua melihat peluang untuk belajar dan berkembang. Kata-kata yang kita pilih bukan hanya sekadar deskripsi, tetapi juga instruksi bagi pikiran dan tubuh kita untuk bertindak dengan cara tertentu. Seorang atlet yang terus berkata kepada dirinya sendiri, "Aku kuat, aku bisa melakukannya," akan meningkatkan performanya secara signifikan dibandingkan dengan atlet yang berkata, "Aku takut gagal." Hal yang sama terjadi dalam dunia bisnis,
pendidikan, dan kehidupan pribadi. Ada sebuah studi menarik dari psikologi sosial tentang efek bahasa pada kinerja. Dalam sebuah eksperimen, dua kelompok peserta diberikan teka-teki yang sama. Kelompok pertama diberi instruksi dengan kata-kata positif seperti, "Anda memiliki potensi besar untuk menyelesaikan ini dengan baik." Sementara itu, kelompok kedua menerima instruksi yang netral. Hasilnya, kelompok pertama menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Kisah-kisah seperti ini dapat kita temukan di mana saja. Seorang anak yang diberitahu bahwa ia cerdas dan mampu akan lebih percaya diri dalam belajar, dibandingkan anak yang sering diberitahu bahwa ia malas atau bodoh. Seorang karyawan yang diberi apresiasi akan lebih termotivasi dibandingkan yang hanya menerima kritik tajam. Kata-kata adalah alat yang bisa membangun atau meruntuhkan. Setiap kata yang kita ucapkan memicu reaksi dalam tubuh kita. Kata-kata yang syarat dengan ketakutan dan kekhawatiran dapat meningkatkan kadar kortisol, hormon stres yang dapat merusak kesehatan jika terus-menerus meningkat. Sebaliknya, kata-kata yang penuh harapan dan keberanian dapat merangsang pelepasan oksitosin, hormon yang meningkatkan perasaan aman dan koneksi sosial. Pernahkah Anda merasa lebih baik hanya karena mendengar seseorang berkata, "Aku percaya padamu," atau "Semua akan baik-baik saja"? Ini bukan sekadar sugesti kosong, tetapi refleksi dari bagaimana bahasa bekerja dalam sistem saraf kita. Kata-kata yang tepat dapat menjadi obat yang menenangkan, sementara kata-kata yang salah bisa menjadi racun yang merusak. Jika bahasa memiliki kekuatan sebesar ini, maka kesadaran dalam memilih kata-kata menjadi hal yang sangat penting. Kebanyakan orang tidak menyadari bagaimana mereka berbicara kepada diri sendiri. Mereka mungkin sering mengatakan, "Aku selalu gagal," atau "hidup ini sulit," tanpa menyadari bahwa kata-kata itu sedang membentuk pola pikir mereka. Perubahan dimulai dengan kesadaran. Saat kita mulai memperhatikan kata-kata yang kita gunakan, kita mulai memahami bagaimana kata-kata itu membentuk hidup kita. Dengan memilih kata-kata yang lebih memberdayakan, kita mulai mengubah pola pikir, perasaan, dan tindakan kita. Dan pada akhirnya, kita mulai membentuk realitas yang lebih baik. Kata-kata bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia batin dan dunia luar kita. Setiap kata yang kita pilih adalah fondasi dari kehidupan yang kita bangun. Jika kita ingin hidup yang lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih bermakna, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah mulai mengubah bahasa kita. Bab 2. Triad perubahan, fisiologi, fokus, dan bahasa. Perubahan bukanlah sekadar impian yang menggantung di angan-angan. Ia adalah sesuatu yang dapat diciptakan, dikendalikan, dan dialami secara nyata. Namun, mengapa sebagian orang mampu bertransformasi dengan cepat, sementara yang lain merasa terjebak dalam pola yang sama? Rahasianya terletak pada 3 elemen fundamental yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak, yaitu fisiologi, fokus, dan bahasa. Bayangkan seseorang yang berjalan dengan kepala tertunduk, bahu merosot, dan napas pendek. Dalam keadaan ini, seberapa besar kemungkinannya untuk merasa percaya diri? Sekarang bayangkan orang yang berdiri tegap, bernapas dalam-dalam, dan menatap lurus ke depan. Orang ini kemungkinan besar akan merasa lebih kuat dan optimis. Cara kita bergerak menentukan cara kita merasa. Cara kita fokus menentukan realitas yang kita alami. Dan kata-kata yang kita gunakan menentukan bagaimana kita memproses pengalaman hidup. Fisiologi, fokus, dan bahasa adalah triad perubahan. 3 kunci utama yang dapat menggeser kondisi emosional dan mental kita dalam sekejap. 1. Fisiologi, tubuh sebagai katalis perubahan. Tubuh kita bukan hanya kendaraan yang membawa kita menjalani hari, tetapi juga alat yang mempengaruhi kondisi psikologis kita. Ketika kita tersenyum, otak menerima sinyal bahwa kita bahagia, bahkan jika kita sebelumnya tidak merasa demikian. Ketika kita duduk tegak dan menarik napas dalam-dalam, kita mengaktifkan sistem saraf yang membantu menenangkan pikiran. Studi menunjukkan bahwa perubahan fisiologi dapat mengubah emosi dalam hitungan detik. Orang yang bergerak dengan penuh energi, berjalan dengan langkah mantap, dan menggunakan bahasa tubuh yang terbuka cenderung merasa lebih percaya diri. Sebaliknya, mereka yang lesu, membungkuk, dan menarik diri ke dalam postur yang tertutup
lebih rentan terhadap perasaan lemah dan cemas. Berikut eksperimen sederhana. Berdiri dengan kaki sedikit terbuka, angkat dagu, tarik napas dalam, dan katakan, "Aku bisa melakukannya," dengan suara yang tegas. Sekarang, coba lakukan sebaliknya. Tundukkan kepala, hembuskan napas dengan berat, dan ucapkan dengan suara lirih, "Aku tidak yakin bisa." Perhatikan bagaimana perasaan Anda berubah hanya dalam beberapa detik. Fisiologi adalah kunci pertama dalam menciptakan perubahan. 2. Fokus. Kemana perhatian pergi, energi mengalir. Pikiran kita selalu mencari makna dari setiap pengalaman. Namun, bagaimana kita menafsirkan pengalaman itu sangat bergantung pada fokus kita. Dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tetapi memiliki emosi yang sangat berbeda, karena mereka memilih untuk fokus pada hal yang berbeda. Misalnya, seorang pebisnis yang baru saja gagal dalam proyeknya dapat fokus pada pelajaran yang ia peroleh dan melihatnya sebagai peluang untuk berkembang, atau ia bisa terjebak dalam rasa kecewa dan menyalahkan diri sendiri. Perbedaannya bukan pada peristiwa yang terjadi, tetapi pada apa yang dipilih untuk diperhatikan. Pikiran kita seperti lensa kamera. Apa yang kita perbesar akan tampak lebih nyata dan lebih kuat. Jika kita terus-menerus fokus pada masalah, maka masalah akan terasa semakin besar. Jika kita mengalihkan fokus ke solusi, otak akan mulai menemukan cara untuk mengatasi tantangan. Berikut latihan sederhana. Setiap kali menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, "Apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini?" Alih-alih bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Ubahlah menjadi, "Bagaimana aku bisa menggunakan pengalaman ini untuk tumbuh?" Dengan menggeser fokus, Anda mengubah cara otak memproses kenyataan. Fokus adalah kunci kedua dalam menciptakan perubahan. 3. Bahasa. Kata-kata yang kita gunakan menentukan makna hidup kita. Kata-kata adalah alat yang paling kuat dalam membentuk pengalaman kita. Setiap kata membawa muatan emosional yang dapat memperkuat atau melemahkan kita. Misalnya, bandingkan dua cara seseorang menggambarkan situasi. "Aku hancur, ini adalah bencana. Ini adalah tantangan, aku akan mencari solusinya." Kata-kata yang dipilih akan menentukan bagaimana seseorang merasakan situasi tersebut. Kata bencana membangun gambaran kehancuran, sedangkan tantangan memberikan kesan bahwa masih ada peluang untuk bertindak. Contoh kata-kata yang membatasi versus kata-kata yang membebaskan. Aku stres, ubah menjadi aku tertantang untuk menemukan solusi. Aku gagal, ubah menjadi aku sedang belajar sesuatu yang baru. Aku cemas, ubah menjadi aku sedang mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dengan mengubah bahasa, kita mengubah makna, dan dengan mengubah makna, kita mengubah perasaan serta tindakan kita. Bahasa adalah kunci ketiga dalam menciptakan perubahan. Kita semua memiliki kebiasaan menggunakan kata-kata tertentu untuk menggambarkan perasaan kita. Namun, dengan sedikit kesadaran, kita dapat memilih kata-kata yang lebih memberdayakan. Coba ubah frasa berikut dengan versi yang lebih positif. "Aku tidak bisa mengatasinya." Ubah menjadi, "Aku sedang mencari cara terbaik untuk mengatasinya." "Aku sangat marah." Ubah menjadi, "Aku merasa terganggu, tapi aku akan menenangkan diri." "Aku tidak cukup baik." Ubah menjadi, "Aku dalam proses menjadi lebih baik." Perubahan kecil ini mungkin tampak sederhana, tetapi efeknya sangat besar. Seorang wanita bernama Maria pernah merasa terjebak dalam lingkaran negatif. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, "Aku selalu gagal dalam segala hal." Setiap kali menghadapi tantangan, ia langsung menguatkan keyakinan bahwa ia memang tidak akan berhasil. Namun, suatu hari ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia mulai mengubah bahasa yang digunakannya. Alih-alih mengatakan, "Aku gagal," ia berkata, "Aku belajar dari pengalaman ini." Ia mengganti, "Aku tidak cukup baik," dengan, "Aku terus berkembang setiap hari." Dalam waktu beberapa bulan, perspektifnya mulai berubah. Dengan perubahan kecil dalam bahasa, ia mulai merasa lebih percaya diri, lebih berani mengambil risiko, dan akhirnya berhasil membangun bisnis yang ia impikan. Ketiga elemen ini, fisiologi, fokus, dan bahasa, bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Mereka saling terkait dan bekerja bersama dalam menciptakan kondisi emosional dan mental kita.
Ubah cara Anda bergerak, dan Anda akan mengubah cara Anda merasa. Ubah fokus Anda, dan Anda akan mengubah cara Anda menafsirkan dunia. Ubah bahasa Anda, dan Anda akan mengubah makna yang Anda berikan pada kehidupan. Perubahan sejati bukanlah sesuatu yang jauh dari jangkauan kita. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, Anda dapat mengubah bagaimana Anda berpikir, merasakan, dan bertindak, dan dengan itu, mengubah hidup Anda. Bab 3. Kosakata transformasional. Bayangkan Anda sedang menghadapi hari yang berat. Anda merasa lelah, frustrasi, dan kewalahan. Kata-kata yang muncul dalam pikiran Anda mungkin seperti, "Aku stres, ini menyebalkan," atau "Aku tidak tahan lagi." Tetapi apa yang terjadi jika Anda mengubah narasi itu? Bagaimana jika alih-alih berkata, "Aku stres," Anda berkata, "Aku tertantang untuk menemukan solusi," atau mengganti, "Ini menyebalkan," dengan "Ini kesempatan untuk belajar kesabaran." Perubahan kecil dalam kosakata dapat menciptakan perbedaan besar dalam bagaimana kita mengalami hidup. Kata-kata bukan sekadar suara yang keluar dari mulut kita. Mereka adalah alat yang membentuk realitas emosional kita. Kata-kata dapat membebaskan atau membatasi, mengangkat atau menjatuhkan, memberi harapan atau menanamkan ketakutan. Kosakata transformasional adalah seni memilih kata-kata yang memberdayakan, membangun, dan mengubah cara kita merasa serta bertindak. Apa itu kosakata transformasional? Kosakata transformasional adalah kumpulan kata dan frasa yang mampu mengubah keadaan emosional kita secara instan. Ketika kita mengganti kata-kata yang penuh muatan negatif dengan kata-kata yang lebih netral atau positif, kita sebenarnya mengubah bagaimana otak kita memproses pengalaman tersebut. Otak kita tidak hanya merespons kejadian, tetapi juga bahasa yang kita gunakan untuk menjelaskan kejadian itu. Jika kita menyebut suatu situasi sebagai bencana, maka kita akan merasakan tekanan besar. Namun, jika kita menyebutnya sebagai tantangan, kita akan merasa terdorong untuk mencari solusi. Perbedaan satu kata dapat menciptakan perbedaan dalam perasaan, tindakan, dan akhirnya hasil yang kita dapatkan. Setiap kata memiliki getaran emosional. Ada kata-kata yang memberi kita energi, dan ada yang menguras semangat kita. Mari kita bandingkan dua daftar kata berikut. Kata-kata yang menurunkan energi, seperti "Aku hancur," "Aku gagal," "Aku lelah sekali," "Hidup ini berat," "Aku tidak bisa mengatasinya." Sekarang, bandingkan dengan versi transformasionalnya. "Aku sedang membangun kembali diriku. Aku sedang belajar dari pengalaman ini. Aku butuh istirahat sejenak untuk mengisi ulang energi. Hidup ini penuh tantangan yang membuatku lebih kuat. Aku dalam proses menemukan cara terbaik untuk mengatasinya." Perhatikan bagaimana frasa kedua terasa lebih ringan, lebih penuh harapan, dan lebih memberdayakan. Ketika kita mengubah kosakata kita, kita tidak mengingkari kenyataan, tetapi kita memilih cara yang lebih sehat untuk menafsirkannya. Kita memilih untuk tidak menjadi korban kata-kata kita sendiri. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa bahasa yang kita gunakan dapat menjadi belenggu yang membatasi kita. Mari kita lihat beberapa contoh dan bagaimana kita dapat menggantinya. "Aku tidak bisa melakukan ini." Ubah menjadi "Aku sedang mencari cara untuk melakukannya." "Aku takut." Ubah menjadi "Aku sedang belajar untuk menghadapi rasa takutku." "Aku stres." Ubah menjadi "Aku tertantang untuk mengatur pikiranku lebih baik." "Aku marah." Ubah menjadi "Aku sedang mencari cara untuk menenangkan diri." "Aku gagal." Ubah menjadi "Aku menemukan cara yang tidak berhasil, dan sekarang aku belajar." Setiap kali kita mengganti kata-kata yang membatasi dengan kata-kata yang lebih membebaskan, kita sedang mengubah pengalaman emosional kita. Salah satu cara terbaik untuk mulai menggunakan kosakata transformasional adalah dengan menyusun daftar kata-kata alternatif untuk emosi negatif yang sering kita rasakan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Buat daftar emosi negatif yang sering Anda alami. 2. Cari kata alternatif yang memiliki makna lebih ringan atau lebih memberdayakan. 3. Gunakan kata-kata tersebut setiap kali Anda merasa emosi negatif mulai muncul. Contoh daftar kata-kata alternatif. Dari marah menjadi terganggu. Dari frustrasi menjadi sedang mencari solusi. Dari gagal
menjadi sedang belajar. Dari takut menjadi sedang mengembangkan keberanian. Dari malas menjadi butuh inspirasi. Setiap kali Anda merasa suatu emosi negatif muncul, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah ada cara lain untuk mendeskripsikan perasaan ini dengan bahasa yang lebih ringan? Lisa, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi, selalu merasa kewalahan dengan beban kerjanya. Setiap kali ada tantangan baru, ia berkata, "Ini terlalu sulit, aku stres." Kata-kata ini membuatnya merasa tidak berdaya dan semakin tertekan. Namun, setelah ia mulai menyadari pola bahasanya, ia mencoba pendekatan yang berbeda. Setiap kali ia menghadapi tugas berat, ia mengganti ucapannya menjadi, "Ini adalah kesempatan untuk mengasah keahlianku. Aku sedang belajar mengelola tantangan dengan lebih baik." Dalam waktu beberapa minggu, Lisa mulai merasakan perubahan. Ia lebih tenang, lebih fokus, dan lebih mampu menangani tekanan dengan kepala dingin. Perubahan ini tidak terjadi karena pekerjaannya menjadi lebih mudah, tetapi karena Lisa mengubah cara ia berbicara tentang pekerjaannya. Setiap hari, kita berbicara kepada diri sendiri ratusan kali, baik dalam pikiran maupun secara verbal. Kata-kata yang kita pilih bukan hanya mencerminkan perasaan kita, tetapi juga membentuknya. Jika kita ingin mengubah hidup kita, kita harus mulai dengan mengubah bahasa kita. Kata-kata dapat menciptakan atau menghancurkan energi kita. Kata-kata dapat membuat kita merasa lebih kuat atau lebih lemah. Kata-kata dapat membawa kita ke arah yang lebih positif atau menjebak kita dalam pola yang lama. Kosakata transformasional adalah alat yang sederhana tetapi kuat. Dengan sedikit kesadaran dan latihan, kita dapat mulai memilih kata-kata yang lebih memberdayakan, membangun, dan mengubah bagaimana kita mengalami dunia. Bab 4. Bagaimana bahasa membentuk keyakinan. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Setiap kali ia jatuh, orang tuanya tersenyum dan berkata, "Ayo, kamu bisa," atau "Coba lagi nak, kamu semakin kuat." Kata-kata itu menjadi fondasi keyakinannya. Ia percaya bahwa ia mampu bangkit dan mencoba lagi. Namun, bagaimana jika setiap kali ia jatuh, ia justru mendengar, "Kamu selalu gagal," atau "Kamu memang lemah"? Keyakinannya akan terbentuk berbeda. Kata-kata bukan hanya suara yang berlalu begitu saja. Mereka adalah benih yang tertanam dalam pikiran kita, membentuk cara kita melihat diri sendiri, dunia, dan masa depan. Setiap kata yang kita ucapkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, memiliki kekuatan untuk menciptakan atau menghancurkan keyakinan. Keyakinan adalah hasil dari pengulangan. Apa yang terus-menerus kita dengar dan katakan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri, akhirnya menjadi bagian dari realitas kita. Misalnya, seseorang yang terus berkata, "Aku tidak pandai berbicara di depan umum," akan semakin memperkuat keyakinan bahwa ia memang buruk dalam hal itu. Setiap kali ia harus berbicara, ia akan merasa cemas, dan pengalaman ini akan semakin memperkuat keyakinannya. Sebaliknya, seseorang yang mengatakan, "Aku sedang belajar menjadi pembicara yang lebih baik," akan mulai melihat setiap kesempatan berbicara sebagai latihan, bukan sebagai ancaman. Perlahan, keyakinannya bergeser dari ketakutan menjadi keberanian. Ini menunjukkan bahwa kata-kata bukan hanya mencerminkan keyakinan kita, mereka membentuknya. Setiap keyakinan yang kita miliki melewati proses berikut. 1. Eksposur awal. Kata-kata atau pengalaman pertama kali yang membentuk persepsi kita. 2. Pengulangan. Kata-kata tersebut diulang-ulang oleh diri sendiri atau orang lain. 3. Emosi yang terikat. Semakin kuat emosinya, semakin dalam keyakinan itu tertanam. 4. Penerimaan sebagai kebenaran. Pada titik ini, kata-kata tersebut tidak lagi dipertanyakan. Mereka menjadi fakta dalam pikiran kita. 5. Pola tindakan. Keyakinan itu mulai mengarahkan cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Misalnya, jika sejak kecil seseorang selalu mendengar, "Kamu selalu ceroboh," maka ia akan terus memperhatikan setiap kesalahan kecil yang ia buat, mengabaikan keberhasilannya, dan akhirnya benar-benar percaya bahwa ia ceroboh. Namun,
Jika ia mengganti narasi itu dengan "aku bisa belajar lebih berhati-hati", ia mulai mencari bukti bahwa dirinya bisa lebih teliti, sehingga perlahan-lahan keyakinannya berubah. Pernahkah Anda berkata kepada diri sendiri, "Aku tidak pandai matematika. Aku selalu gagal dalam hubungan. Aku tidak cukup pintar untuk sukses." Kalimat-kalimat ini adalah contoh keyakinan yang membatasi, limiting beliefs. Mereka menciptakan batasan yang tidak nyata dan menghalangi kita untuk tumbuh. Namun, apa yang terjadi jika kita mengubahnya menjadi, "Aku bisa belajar matematika dengan metode yang tepat. Aku sedang belajar membangun hubungan yang lebih sehat. Aku terus mengembangkan keterampilanku untuk sukses." Tiba-tiba, pintu kemungkinan terbuka. Bahasa yang kita gunakan tidak hanya mengungkapkan keyakinan kita, tetapi juga menentukan batasan yang kita buat untuk diri sendiri. Untuk mulai mengubah keyakinan yang membatasi, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Tulis keyakinan yang membatasi. Identifikasi kalimat yang sering Anda katakan kepada diri sendiri yang bersifat negatif atau membatasi. 2. Tantang keyakinan itu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa ini tidak selalu benar? 3. Buat versi transformasionalnya. Ubah kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih memberdayakan. Berikut contoh transformasi. "Aku tidak cukup berbakat." Ubah menjadi, "Aku bisa mengembangkan keterampilanku dengan latihan." "Aku selalu gagal." Ubah menjadi, "Aku sedang belajar dari pengalaman masa lalu." "Aku bukan orang yang kreatif." Ubah menjadi, "Aku bisa menemukan kreativitas dengan eksplorasi." Lakukan latihan ini secara rutin, dan perhatikan bagaimana perubahan kecil dalam bahasa dapat menggeser cara Anda melihat diri sendiri. Sarah adalah seorang desainer grafis yang selalu merasa tidak cukup baik dalam pekerjaannya. Setiap kali ia melihat karya orang lain, ia berkata dalam hati, "Aku tidak akan pernah sebagus mereka." Keyakinan ini membuatnya ragu untuk mengambil proyek besar, dan ia sering menolak tantangan baru. Namun, setelah ia mulai memperhatikan kata-kata yang ia gunakan, ia mencoba pendekatan yang berbeda. Setiap kali pikiran negatif muncul, ia berkata, "Aku sedang berkembang sebagai seorang desainer. Setiap hari, aku menjadi lebih baik." Perubahan ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam beberapa bulan, ia mulai merasa lebih percaya diri. Ia mulai menerima tantangan baru, dan akhirnya, ia mendapatkan promosi di perusahaannya. Ini bukan sihir. Ini adalah kekuatan kata-kata yang mengubah cara ia berpikir tentang dirinya sendiri. Kita semua memiliki cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri setiap hari. Jika kita ingin mengubah hidup kita, kita harus mulai dengan mengubah cerita itu. Kata-kata yang kita ulangi setiap hari membentuk keyakinan kita. Keyakinan itu menentukan bagaimana kita bertindak dan apa yang kita capai. Dengan mengubah bahasa kita dapat mengubah keyakinan yang membatasi menjadi keyakinan yang memberdayakan. Jadi, tantang diri Anda. Kata-kata apa yang selama ini membatasi Anda? Dan kata-kata baru apa yang ingin Anda tanamkan dalam diri Anda mulai hari ini? Bab 5. Emosi negatif dan kosakata yang membatasi. Bayangkan sebuah hari di mana segala sesuatu tampak berjalan tidak sesuai rencana. Anda terlambat bangun, terjebak macet, dan setibanya di tempat kerja, Anda disambut dengan tumpukan tugas yang belum selesai. Dalam pikiran Anda, terlintas kata-kata seperti, "Ini hari yang mengerikan," atau "Aku benar-benar stres." Saat kata-kata ini mengalir dalam benak Anda, bagaimana perasaan tubuh Anda? Mungkin napas Anda menjadi lebih cepat, bahu terasa tegang, dan kepala mulai berdenyut. Satu kata yang Anda gunakan untuk mendeskripsikan pengalaman Anda memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi emosional dan fisik Anda dalam sekejap. Tetapi bagaimana jika Anda mengganti kata-kata tersebut? Alih-alih mengatakan ini hari yang mengerikan, Anda berkata, "Hari ini menantang, tapi aku bisa mengatasinya." Atau daripada berkata, "Aku benar-benar stres," Anda menggantinya dengan "Aku sedang dalam proses menemukan solusi." Tiba-tiba, tubuh Anda terasa sedikit lebih ringan. Ketegangan mulai berkurang. Anda tidak lagi merasa terjebak dalam gelombang emosi negatif. Inilah kekuatan bahasa. Ia dapat memperburuk atau memperbaiki keadaan emosional kita. Seringkali,
Kita tidak menyadari bagaimana kata-kata tertentu menjadi pemicu emosi negatif. Kata-kata yang kita gunakan bukan hanya menggambarkan perasaan kita, tetapi juga memperkuatnya. Berikut beberapa kata yang sering memperburuk keadaan emosional meliputi marah. Menggunakan kata ini dapat memperbesar kemarahan dan membuatnya lebih sulit dikendalikan. Frustrasi. Kata ini memberi kesan bahwa situasi tidak dapat diubah dan membuat kita merasa terjebak. Kesal. Mengulanginya terus-menerus hanya akan memperpanjang emosi negatif. Gagal. Kata ini menanamkan rasa tidak berdaya dan menghambat motivasi untuk mencoba lagi. Bodoh. Menggunakan kata ini untuk mendeskripsikan diri sendiri hanya akan merusak rasa percaya diri. Ketika kita terbiasa menggunakan kata-kata ini, kita tanpa sadar menciptakan pola pikir yang semakin memperkuat emosi negatif tersebut. Setiap kata membawa energi dan makna yang berbeda. Kata-kata seperti marah, frustrasi, dan kesal memiliki getaran emosional yang lebih berat dan intens. Misalnya, bayangkan seseorang yang mengatakan, "Aku benar-benar marah dengan ini." Saat kata-kata itu diucapkan, kemarahan mereka mungkin akan meningkat, tubuh mereka menjadi lebih tegang, dan pikiran mereka semakin dipenuhi dengan alasan untuk terus marah. Namun, jika mereka mengubahnya menjadi, "Aku sedikit kecewa dengan ini, tapi aku bisa mencari solusinya," maka intensitas emosinya menurun. Emosi yang awalnya membakar seperti api bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang dan mudah diatasi. Dengan kata lain, semakin kuat kata-kata yang kita gunakan, semakin kuat pula emosi yang kita rasakan. Dua orang mengalami situasi yang sama. Mereka kehilangan kesempatan mendapatkan promosi di tempat kerja. Orang pertama berkata, "Aku gagal total. Aku benar-benar marah dan kecewa. Hidup memang tidak adil." Hasilnya, ia merasa semakin buruk. Ia menganggap dirinya korban keadaan dan kehilangan motivasi untuk mencoba lagi. Orang kedua berkata, "Aku sedikit kecewa, tetapi ini bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Aku akan mencari tahu bagaimana meningkatkan keterampilanku." Hasilnya, emosinya tetap terjaga, ia lebih fokus pada pertumbuhan, dan ia mampu berpikir lebih jernih untuk mencoba lagi. Perbedaannya hanya pada kata-kata yang mereka pilih, tetapi dampaknya begitu besar. Mulai sekarang, latih diri Anda untuk mengganti kata-kata negatif dengan yang lebih ringan atau netral. Berikut adalah beberapa contoh transformasi kosakata. Marah, ganti menjadi terganggu atau kurang puas. Frustrasi, ganti menjadi sedikit kecewa atau tertantang. Stres, ganti menjadi sibuk atau sedang mengatur prioritas. Kesal, ganti menjadi kurang nyaman atau tidak sesuai harapan. Takut, ganti menjadi berhati-hati atau mengantisipasi. Cobalah ini. Saat Anda mengalami emosi negatif, berhenti sejenak dan perhatikan kata-kata yang Anda gunakan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada kata lain yang bisa saya gunakan untuk mendeskripsikan perasaan ini? Gantilah kata tersebut dengan versi yang lebih ringan atau lebih positif. Misalnya, alih-alih berkata, "Aku sangat stres karena pekerjaan ini," coba katakan, "Aku sedang mengelola banyak tanggung jawab sekarang." Perubahan kecil ini dapat membuat perasaan Anda lebih terkendali. Ketika kita mengubah kata-kata yang kita gunakan, kita juga mengubah cara kita merespons dunia di sekitar kita. Alih-alih melihat kesulitan sebagai hambatan, kita mulai melihatnya sebagai tantangan. Alih-alih terjebak dalam emosi negatif, kita menciptakan ruang untuk berpikir lebih jernih. Alih-alih membiarkan bahasa memperburuk situasi, kita bisa menggunakannya untuk membentuk respons yang lebih sehat. Perubahan ini memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan kesadaran dan latihan, kita bisa mulai mengontrol reaksi kita, bukan hanya dengan menahan emosi, tetapi dengan mengubah cara kita berbicara kepada diri sendiri dan orang lain. Kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menafsirkan dan meresponsnya. Bahasa yang kita gunakan menciptakan realitas emosional kita. Kata-kata negatif memperkuat emosi negatif, sementara kata-kata yang lebih ringan menciptakan ketenangan. Mengganti kosakata kita dapat mengubah cara kita berpikir,
merasa, dan bertindak dalam menghadapi tantangan hidup. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, kata-kata apa yang sering saya gunakan untuk mendeskripsikan emosi saya? Bagaimana saya bisa mengubahnya agar lebih positif dan membangun? Karena pada akhirnya, emosi bukan hanya sesuatu yang kita rasakan. Mereka adalah sesuatu yang kita ciptakan melalui bahasa yang kita pilih. Bab 6. Bagaimana kata-kata mempengaruhi interaksi sosial. Bayangkan seseorang yang mendekati Anda dengan senyum dan berkata, "Saya sangat menghargai waktu dan usaha Anda, dan saya yakin kita bisa menemukan solusi terbaik bersama." Sekarang, bandingkan dengan seseorang yang berkata dengan nada tajam, "Kenapa selalu seperti ini? Kita tidak pernah bisa mencapai kesepakatan." Kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan hubungan dalam hitungan detik. Mereka bisa menjadi jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran atau tembok yang memisahkan dan menciptakan jurang. Dalam kehidupan personal dan profesional, bahasa yang kita gunakan menentukan kualitas hubungan yang kita bangun. Ketika kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi, kita menciptakan makna, membentuk persepsi, dan memengaruhi emosi orang lain. Kata-kata kita bisa menciptakan kedekatan, kepercayaan, dan kerjasama, atau sebaliknya, menanamkan ketegangan, rasa tidak dihargai, dan konflik. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari bagaimana kita memandang orang lain. Dalam hubungan personal, kata-kata yang penuh perhatian, empati, dan kehangatan dapat memperdalam koneksi, sementara kata-kata yang tajam, sarkastik, atau tidak peka dapat merusaknya. Dalam dunia profesional, bahasa yang kita gunakan memengaruhi bagaimana kita dipersepsikan oleh rekan kerja, atasan, dan klien. Pemimpin yang menggunakan bahasa yang memberdayakan timnya akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Sebaliknya, pemimpin yang menggunakan bahasa yang meremehkan dan menuntut tanpa apresiasi akan menciptakan budaya kerja yang penuh tekanan dan demotivasi. Misalnya, saya melihat potensi besar dalam proyek ini. Bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik? Kalimat ini mengundang kerjasama dan solusi. Bandingkan dengan, "Ini proyek yang buruk, kenapa kalian tidak bekerja lebih keras?" Kalimat ini menciptakan rasa takut dan defensif. Kata-kata yang kita gunakan dalam hubungan kita menciptakan suasana yang membangun atau menghancurkan. Bayangkan dua negosiator duduk di meja perundingan. Negosiator pertama berkata, "Saya ingin memastikan kita mendapatkan keuntungan maksimal dari kesepakatan ini. Saya harap Anda bisa memenuhi persyaratan kami." Negosiator kedua berkata, "Saya ingin memastikan bahwa kesepakatan ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang memuaskan bagi kita semua?" Kedua pernyataan tersebut menyampaikan maksud yang sama, mencapai kesepakatan, tetapi dengan pendekatan yang sangat berbeda. Pernyataan pertama bernada dominan dan sepihak, yang mungkin akan membuat pihak lain merasa perlu bertahan atau bahkan melawan. Pernyataan kedua mengundang kolaborasi dan keterbukaan, menciptakan atmosfer negosiasi yang lebih kondusif. Dalam konflik bisnis, penggunaan bahasa yang defensif atau agresif seringkali memperburuk keadaan, sementara bahasa yang inklusif dan terbuka dapat menciptakan jalan keluar yang menguntungkan kedua pihak. Banyak konflik sebenarnya bukan berasal dari perbedaan kepentingan, tetapi dari cara kita mengartikulasikan kepentingan tersebut. Kata-kata yang kita gunakan menentukan apakah kita melihat situasi sebagai pertarungan atau sebagai peluang untuk menemukan solusi bersama. Perhatikan perbedaan antara bahasa konfliktif dan bahasa solutif ini. "Saya tidak bisa bekerja dengan cara ini," versus bagaimana kita bisa menyesuaikan cara kerja agar lebih efektif. "Kamu selalu membuat kesalahan," versus "Saya ingin kita mencari cara agar kesalahan ini tidak terulang." "Ini tidak adil bagi saya," versus "Saya ingin menemukan solusi yang adil bagi kita berdua." "Saya tidak percaya padamu," versus bagaimana kita bisa membangun kepercayaan di antara kita. Bahasa yang kita gunakan menentukan apakah kita akan menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi. Agar komunikasi kita lebih membangun, kita dapat mulai dengan latihan berikut. 1. Menggunakan aku daripada kamu. Daripada berkata,
Kamu selalu terlambat. Coba, aku merasa kesulitan mengatur waktu jika kita tidak memulai tepat waktu. 2. Menghindari kata yang bersifat mutlak, selalu, tidak pernah. Daripada, kamu selalu lupa janji. Coba, aku perhatikan ada beberapa kali kita mengalami kesalahpahaman. Bagaimana kita bisa mengatasinya? 3. Menggunakan kata-kata yang menyampaikan apresiasi dan solusi. Tambahkan kata-kata seperti saya menghargai, saya mengerti, saya ingin kita menemukan solusi bersama. 4. Mendengarkan dengan empati. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dengan hati terbuka. Cobalah latihan ini dalam percakapan sehari-hari dan rasakan bagaimana hubungan Anda berubah. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun bisnis. Kata-kata yang kita gunakan dapat memperkuat kepercayaan atau menghancurkannya dalam sekejap. Kata-kata yang memperkuat kepercayaan. Aku memahami perasaanmu. Aku menghargai usaha dan komitmenmu. Aku ada di sini untuk mendukungmu. Aku ingin kita menemukan solusi terbaik bersama. Sebaliknya, kata-kata yang merusak kepercayaan. Aku tidak percaya padamu. Kamu tidak bisa diandalkan. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Ini semua salahmu. Kepercayaan dibangun bukan hanya dari tindakan, tetapi juga dari bahasa yang kita pilih setiap hari. Hubungan yang baik tidak terjadi secara kebetulan. Mereka dibangun melalui komunikasi yang penuh perhatian, kesadaran, dan empati. Bahasa menentukan bagaimana kita dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Mengubah cara kita berbicara dapat mengubah kualitas hubungan kita. Dalam konflik, kata-kata yang kita pilih dapat menciptakan ketegangan atau solusi. Kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang jujur, menghargai, dan penuh empati. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, bagaimana bahasa yang saya gunakan dalam hubungan saya selama ini? Apakah saya lebih sering menggunakan bahasa yang membangun atau yang merusak? Bagaimana saya bisa mengubah komunikasi saya agar lebih positif dan berdaya? Karena setiap kata yang kita ucapkan bukan hanya sekadar bunyi, mereka adalah fondasi dari hubungan yang kita bangun. Bab 7. Kosakata positif yang mengangkat energi dan motivasi. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang kata-katanya membuat Anda merasa lebih ringan, lebih bersemangat, dan lebih percaya diri? Dan sebaliknya, pernahkah Anda mendengar seseorang berbicara dengan nada yang penuh keluhan, ketakutan, atau keputusasaan, sehingga energi Anda terasa terkuras hanya dengan mendengarkannya? Kata-kata yang kita gunakan adalah alat yang luar biasa kuat untuk membentuk realitas batin dan dunia di sekitar kita. Mereka bisa menjadi bahan bakar yang membangkitkan motivasi atau rantai yang menghambat langkah kita. Bahasa kita adalah energi. Kata-kata yang kita pilih setiap hari dapat menaikkan atau menurunkan vibrasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jika Anda memperhatikan orang-orang yang memiliki energi positif dan sukses dalam hidupnya, Anda akan melihat pola yang jelas dalam bahasa mereka. Mereka tidak hanya berbicara dengan optimisme, tetapi mereka juga menggunakan kata-kata yang penuh harapan, keberanian, dan inspirasi. Bandingkan dua cara berbicara ini. 1. Bahasa yang menurunkan energi. Aku capek, ini terlalu sulit. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Kenapa selalu aku yang mengalami ini? Aku gagal lagi, aku memang tidak berbakat. 2. Bahasa yang mengangkat energi. Aku butuh istirahat sejenak agar bisa kembali lebih kuat. Ini tantangan yang menarik. Aku pasti bisa menemukan cara. Aku belajar banyak dari pengalaman ini. Aku sedang berkembang. Setiap kesalahan membawaku lebih dekat ke keberhasilan. Kata-kata yang kita ucapkan membentuk pola pikir kita. Ketika kita mengubah kosakata kita, kita mengubah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Pikiran kita merespons bahasa seperti tanah, merespons benih. Jika kita menanam benih yang penuh keraguan, kita akan menuai ketakutan. Jika kita menanam benih yang penuh semangat dan kepercayaan, kita akan menuai keberanian dan kesuksesan. Ketika seseorang mengatakan,
Aku tidak akan pernah bisa melakukan ini. Mereka langsung menutup kemungkinan untuk berhasil. Tetapi ketika mereka berkata, aku akan mencari cara untuk melakukannya, otak mereka mulai mencari solusi dan membuka peluang baru. Ini bukan sekadar psikologi positif yang kosong. Neuroscience menunjukkan bahwa kata-kata yang kita gunakan memengaruhi struktur otak kita. Ketika kita sering menggunakan kata-kata positif, kita memperkuat jalur saraf yang mendukung optimisme dan ketahanan mental. Sebaliknya, kata-kata negatif memperkuat jalur saraf yang terkait dengan kecemasan dan ketakutan. Misalnya, atlet yang terus mengatakan, aku kuat, aku bisa melakukannya, akan memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan mereka yang berpikir, aku lelah, aku tidak akan berhasil. Begitu pula dalam bisnis, seseorang yang berkata, aku pasti menemukan jalan untuk sukses, akan lebih gigih mencari peluang dibandingkan mereka yang berkata, aku tidak cukup pintar untuk ini. Kata-kata yang kita ucapkan berulang kali menjadi kenyataan yang kita jalani. Coba ambil kertas dan tuliskan 10 kata atau frasa positif yang bisa Anda gunakan setiap hari. Berikut beberapa contohnya. Aku mampu. Aku bersyukur. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Aku percaya pada proses. Aku semakin dekat dengan tujuan hidupku. Hari ini penuh dengan kemungkinan baik. Aku layak mendapatkan yang terbaik. Aku tenang dan penuh percaya diri. Aku memilih untuk bahagia. Setiap langkah kecil membawa perubahan besar. Tantang diri Anda untuk menggunakan kata-kata ini dalam percakapan sehari-hari. Rasakan bagaimana energi Anda berubah dan bagaimana orang-orang di sekitar Anda mulai merespons dengan lebih positif. Mari kita lihat kisah seorang pria bernama Daniel, seorang pengusaha muda yang mengalami banyak kegagalan dalam usahanya. Pada awalnya, setiap kali menghadapi rintangan, ia selalu berkata, aku tidak cukup berbakat, atau ini terlalu sulit, mungkin aku tidak ditakdirkan untuk sukses. Kata-kata ini membuatnya merasa lelah, ragu, dan akhirnya menyerah pada banyak kesempatan. Namun, setelah mengetahui tentang kekuatan bahasa, ia mulai mengubah cara bicaranya. Alih-alih berkata, aku gagal, ia mulai mengatakan, aku sedang belajar dan bertumbuh. Alih-alih berpikir, aku tidak bisa, ia berkata, aku akan mencari jalan. Alih-alih mengatakan, hidup tidak adil, ia memilih untuk berkata, setiap tantangan membentukku menjadi lebih kuat. Dalam beberapa bulan, perubahan ini mulai terlihat. Ia menjadi lebih percaya diri dalam mengambil risiko, lebih kreatif dalam mencari solusi, dan lebih tahan banting dalam menghadapi kegagalan. Dalam setahun, ia berhasil membangun bisnis yang sukses, hanya dengan mengubah cara ia berbicara kepada dirinya sendiri. Kisah Daniel menunjukkan bahwa bahasa kita bukan hanya alat komunikasi, mereka adalah alat transformasi. Mengubah kosakata kita menjadi lebih positif bukan berarti kita mengabaikan kenyataan atau berpura-pura bahagia sepanjang waktu. Ini berarti memilih untuk merespons hidup dengan cara yang lebih memberdayakan. Berikut beberapa cara praktis untuk mulai menerapkan kosakata positif. 1. Buat filter bahasa dalam pikiran Anda. Setiap kali Anda akan mengatakan sesuatu yang negatif, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini benar-benar membantu saya atau orang lain? Bisakah saya mengatakannya dengan cara yang lebih positif? 2. Ucapkan afirmasi positif setiap pagi. Mulailah hari dengan berkata, hari ini penuh dengan peluang, atau aku bersyukur atas semua yang aku miliki. 3. Gunakan kata-kata positif dalam percakapan dengan orang lain. Saat seseorang bercerita tentang masalahnya, bantu mereka melihat sudut pandang yang lebih positif. Hindari kata-kata negatif seperti mustahil atau tidak bisa, dan gantilah dengan bisa dicoba atau ada cara lain. 4. Tuliskan kata-kata positif di tempat yang mudah dilihat. Tempelkan catatan kecil di meja kerja, di cermin kamar mandi, atau di layar ponsel Anda. 5. Gunakan bahasa positif dalam menjelaskan diri sendiri. Daripada berkata, aku orang yang mudah stres, ubah menjadi, aku sedang belajar mengelola stres dengan lebih baik. Kosakata kita adalah pilihan. Setiap kata yang kita ucapkan
adalah getaran yang kita kirimkan ke dunia. Kata-kata yang positif dapat mengangkat energi, memotivasi, dan mengubah kehidupan kita. Menggunakan bahasa yang memberdayakan menciptakan pola pikir yang lebih optimis dan tangguh. Dengan sedikit usaha, kita dapat mengganti kosakata negatif dengan kata-kata yang membangun. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri. Apakah kata-kata yang aku gunakan setiap hari mendukung pertumbuhan dan kebahagiaanku? Bagaimana aku bisa mulai mengubah bahasaku agar menciptakan kehidupan yang lebih positif? Karena kata-kata kita adalah cermin dari kehidupan yang kita jalani. Bab 8. Bagaimana kata-kata mempengaruhi kesejahteraan? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana cara berbicara seseorang mencerminkan keadaan pikirannya? Ada orang yang, meskipun menghadapi tantangan besar, tetap berbicara dengan ketenangan dan optimisme. Sebaliknya, ada pula yang, meskipun hidupnya tampak baik-baik saja, selalu mengeluhkan betapa sulitnya kehidupan. Perbedaan ini bukan hanya tentang sikap, tetapi juga tentang bahasa yang mereka gunakan. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah cermin dari jiwa dan arsitek dari pikiran. Kata-kata yang kita ucapkan dan pikirkan setiap hari membentuk persepsi kita terhadap dunia, memengaruhi bagaimana kita merespons stres, dan pada akhirnya menentukan kualitas kesehatan mental kita. Jika kita ingin memiliki pikiran yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan, kita harus mulai dari kata-kata yang kita gunakan. Setiap kata yang kita pilih membawa energi emosional. Kata-kata yang kita ucapkan berulang kali bisa menjadi mantra yang memperkuat perasaan cemas, takut, atau bahkan bahagia dan damai. Misalnya, seseorang yang selalu berkata, "Aku sangat stres, aku tidak tahan lagi, hidup ini terlalu berat." Tanpa disadari, ia memperkuat perasaan negatifnya. Otaknya mulai menerima kata-kata itu sebagai kenyataan mutlak, memperbesar rasa stres, dan membuat segalanya terasa lebih sulit. Sebaliknya, seseorang yang berkata, "Aku sedang menghadapi tantangan, tapi aku akan menemukan jalan keluarnya. Aku bisa mengatasinya satu langkah pada satu waktu. Aku memilih untuk tetap tenang dan mencari solusi." Akan memiliki respons emosional yang berbeda. Kata-kata ini menciptakan ruang mental yang lebih luas untuk berpikir jernih dan mengurangi beban emosional yang tidak perlu. Kata-kata yang kita gunakan membentuk respons kimia di otak kita. Bahasa yang penuh kecemasan memicu produksi kortisol, hormon stres. Sementara bahasa yang lebih tenang membantu tubuh menghasilkan serotonin dan oksitosin, zat kimia yang meningkatkan perasaan nyaman dan bahagia. Bayangkan Anda berada dalam situasi yang menegangkan, pekerjaan menumpuk, tenggat waktu semakin dekat, atau Anda baru saja mengalami pertengkaran dengan seseorang. Sekarang, perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri dalam situasi tersebut. Jika Anda berkata, "Aku panik, ini terlalu sulit. Aku tidak bisa menghadapinya. Semua ini kacau." Tubuh Anda akan merespons dengan peningkatan detak jantung, napas yang lebih pendek, dan ketegangan otot. Anda menciptakan lingkaran stres yang memperburuk keadaan. Namun jika Anda mengganti kata-kata tersebut dengan, "Aku mengambil napas dalam-dalam dan menghadapinya satu persatu. Aku tenang, aku mampu, dan aku akan menemukan jalan. Ini hanyalah tantangan sementara, dan aku akan melewatinya." Otak Anda akan merespons dengan cara yang berbeda. Anda mulai merasa lebih terkendali, lebih tenang, dan lebih mampu berpikir secara rasional. Studi psikologi menunjukkan bahwa kata-kata yang kita gunakan memengaruhi tingkat stres kita. Orang yang sering menggunakan kata-kata negatif memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecemasan dan depresi dibandingkan mereka yang lebih sadar dalam memilih bahasa mereka. Mari kita lihat kisah Amanda, seorang pekerja profesional yang selalu merasa stres dengan pekerjaannya. Setiap kali beban kerja meningkat, ia berkata, "Ini terlalu berat. Aku tidak akan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Aku selalu gagal mengatur waktuku dengan baik." Akibatnya, ia sering merasa kewalahan, cemas, dan bahkan mengalami kesulitan tidur. Suatu hari, ia mulai menyadari bahwa cara berbicaranya justru memperparah stresnya. Ia memutuskan untuk mengganti bahasa yang ia gunakan terhadap dirinya sendiri. "Aku punya banyak pekerjaan, tapi aku bisa menyelesaikannya satu demi satu.
Aku punya waktu yang cukup jika aku tetap fokus. Aku belajar mengelola waktuku dengan lebih baik setiap hari. Perlahan, ia mulai merasa lebih tenang, meskipun beban kerjanya tetap sama. Persepsi dan reaksinya berubah. Ia lebih mampu mengatasi tantangan dengan pikiran yang lebih jernih dan penuh percaya diri. Perubahan kecil dalam bahasa yang kita gunakan bisa memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan mental kita. Coba lakukan latihan sederhana ini. 1. Identifikasi kata-kata yang memicu stres. Perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri saat menghadapi tekanan. Catat kata-kata atau frasa yang sering muncul. Misalnya, aku tidak bisa. Ini terlalu sulit. Aku kewalahan. 2. Gantilah dengan bahasa yang lebih menenangkan. Aku bisa melewati ini dengan tenang. Aku fokus pada solusi, bukan masalah. Aku mengambil satu langkah pada satu waktu. 3. Ucapkan kata-kata ini dengan suara lembut. Cara Anda berbicara juga memengaruhi emosi Anda. Cobalah mengucapkan kalimat yang menenangkan dengan suara yang lembut dan stabil. 4. Gunakan pernapasan bersama kata-kata. Tarik napas dalam sambil berkata, aku tenang. Hembuskan napas sambil berkata, aku mampu menghadapi ini. Lakukan latihan ini secara konsisten dan perhatikan bagaimana energi mental Anda mulai berubah. Ketika kita mulai sadar dengan bahasa yang kita gunakan setiap hari, kita akan menyadari bahwa kesehatan mental kita ada dalam kendali kita sendiri. Berikut caranya. 1. Gunakan afirmasi positif. Mulailah hari dengan berkata, aku siap menghadapi hari ini dengan ketenangan. Aku memilih untuk merasa damai dan bersyukur. 2. Hindari kata-kata yang berlebihan. Daripada berkata, aku sangat stres, ubah menjadi, aku sedang menghadapi tantangan, tapi aku akan melewatinya. Daripada berkata, aku gagal total, ubah menjadi aku sedang belajar dan berkembang. 3. Gunakan bahasa yang memberdayakan. Gunakan kata-kata yang memberikan kekuatan seperti aku bisa, aku belajar, aku menemukan jalan. 4. Bersikap penuh kasih terhadap diri sendiri. Jangan gunakan bahasa yang merendahkan diri sendiri seperti aku bodoh, aku tidak cukup baik. Gantilah dengan aku sedang berkembang, aku berharga, aku melakukan yang terbaik. Kata-kata yang kita gunakan setiap hari adalah alat yang membentuk keadaan emosional kita. Bahasa negatif memperburuk stres dan kecemasan. Bahasa yang tenang dan penuh harapan menciptakan ruang untuk kebahagiaan. Dengan mengubah kata-kata kita, kita bisa mengubah kesejahteraan mental kita. Hari ini, perhatikan bahasa yang Anda gunakan. Apakah kata-kata Anda menciptakan kedamaian atau justru memperburuk kecemasan? Karena setiap kata yang kita ucapkan adalah pilihan, dan pilihan itu menentukan kualitas hidup kita. Bab 9. Mengubah pola bahasa, menciptakan kebiasaan baru. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari pola pikir yang telah kita bentuk selama bertahun-tahun. Tanpa disadari, kata-kata yang kita gunakan setiap hari telah menjadi kebiasaan yang otomatis. Kita memiliki respons verbal yang spontan terhadap berbagai situasi, baik itu dalam menghadapi kesulitan, menyikapi tantangan, atau bahkan saat berbicara kepada diri sendiri. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah pola bahasa yang kita gunakan membantu atau justru menghambat pertumbuhan kita? Jika kita ingin mengubah hidup kita harus mulai dari bahasa kita. Sebab, kata-kata bukan hanya ekspresi pikiran, mereka membentuk realitas kita. Dengan mengganti pola bahasa yang lama dan menggantinya dengan kebiasaan bahasa yang lebih kuat dan positif, kita bisa menciptakan perubahan besar dalam hidup kita. Sejak kecil, kita belajar berbicara dari lingkungan sekitar. Cara orang tua kita berbicara kepada kita, cara guru mengajarkan sesuatu, hingga bagaimana teman-teman kita berkomunikasi, semua itu perlahan membentuk pola bahasa kita. Tanpa disadari, kita menyerap cara berbicara yang penuh keterbatasan seperti, aku tidak bisa, aku selalu gagal, aku memang begini dari dulu. Atau, kita tumbuh dengan kebiasaan bahasa yang membangun seperti, aku bisa belajar sesuatu dari ini. Aku terus berkembang.
Setiap tantangan membawa peluang baru. Pola bahasa yang kita gunakan berulang kali menjadi otomatis. Ketika kita menghadapi situasi sulit, otak kita langsung memunculkan respons bahasa yang sudah terbentuk sejak lama. Jika pola itu negatif, kita akan cenderung menyerah, merasa cemas, atau melihat diri sendiri dengan cara yang membatasi. Namun, jika kita melatih pola bahasa baru, kita bisa menciptakan kebiasaan yang lebih mendukung pertumbuhan diri kita. Mengubah kebiasaan bahasa bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Sama seperti membangun kebiasaan lain, perubahan ini membutuhkan kesadaran, konsistensi, dan latihan. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. 1. Sadarilah pola bahasa yang digunakan. Langkah pertama untuk berubah adalah mengenali kebiasaan lama. Perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri dalam situasi sulit. Apakah Anda menggunakan bahasa yang penuh keterbatasan atau yang penuh harapan? Misalnya, jika Anda sering berkata, "Aku selalu gagal dalam hal ini. Aku tidak berbakat. Aku tidak akan pernah bisa berubah." Sadarilah bahwa ini hanyalah pola lama yang bisa digantikan dengan pola baru. 2. Gantilah dengan bahasa yang lebih mendukung. Setiap kali Anda menangkap diri sendiri menggunakan bahasa negatif, segera ubah dengan alternatif yang lebih positif seperti, "Aku belajar dari pengalaman ini. Aku sedang dalam proses berkembang. Aku bisa berubah dengan latihan dan waktu." Perubahan ini mungkin terasa canggung di awal, tetapi semakin sering dilakukan, semakin alami jadinya. 3. Gunakan bahasa yang menggambarkan kemajuan, bukan keterbatasan. Hindari bahasa yang terlalu mutlak seperti selalu, tidak pernah, atau tidak mungkin. Gantilah dengan bahasa yang menunjukkan pertumbuhan. Daripada berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini," ubah menjadi, "Aku belum bisa, tapi aku sedang belajar." Daripada berkata, "Aku buruk dalam hal ini," ubah menjadi, "Aku terus meningkatkan kemampuanku." Daripada berkata, "Aku tidak punya kesempatan," ubah menjadi, "Aku mencari peluang yang tersedia." Bahasa kita mencerminkan mindset kita. Dengan mengganti pola lama, kita secara otomatis mengubah cara berpikir kita. 4. Ulangi hingga menjadi kebiasaan baru. Seperti kebiasaan lainnya, perubahan pola bahasa membutuhkan pengulangan yang konsisten. Gunakan jurnal bahasa. Catat kata-kata yang ingin Anda ubah dan tuliskan versi baru yang lebih positif. Ucapkan dengan suara keras. Kata-kata yang diucapkan lebih mudah membentuk pola di otak dibandingkan hanya dipikirkan. Libatkan lingkungan Anda. Jika memungkinkan, ajak orang-orang terdekat untuk mendukung perubahan bahasa yang Anda lakukan. Semakin sering kita melatih pola bahasa baru, semakin otomatis respons kita berubah menjadi lebih kuat dan mendukung pertumbuhan pribadi kita. Mari kita lihat kisah David, seorang pengusaha muda yang merasa dirinya sering gagal. Sebelumnya, setiap kali menghadapi tantangan, ia selalu berkata, "Aku tidak berbakat dalam bisnis. Aku selalu membuat kesalahan. Mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk sukses." Akibatnya, ia sering merasa ragu dan kehilangan motivasi. Namun, setelah mempelajari dampak bahasa terhadap pola pikir, ia mulai mengubah cara berbicaranya menjadi seperti, "Aku sedang belajar dan bertumbuh sebagai seorang pengusaha. Kesalahan adalah bagian dari proses sukses. Aku terus mencari cara untuk berkembang." Hasilnya, mindsetnya berubah. Ia lebih percaya diri, lebih berani mengambil keputusan, dan akhirnya berhasil membangun bisnis yang berkembang pesat. Perubahan kecil dalam bahasa bisa membawa dampak besar dalam hidup kita. Untuk menjadikan bahasa positif sebagai bagian dari kehidupan kita, kita perlu mengintegrasikannya ke dalam rutinitas sehari-hari. Berikut cara menciptakan kebiasaan bahasa yang mendukung pertumbuhan pribadi. 1. Gunakan afirmasi positif setiap hari. Mulailah pagi dengan mengatakan kata-kata yang memberdayakan, seperti, "Aku siap menghadapi hari ini dengan percaya diri. Aku memiliki kendali atas reaksiku. Aku berkembang setiap hari." 2. Perhatikan bahasa yang digunakan di lingkungan Anda. Berada di sekitar orang-orang yang sering menggunakan bahasa negatif bisa memengaruhi pola pikir kita.
Kelilingi diri dengan orang-orang yang berbicara dengan optimisme dan semangat. 3. Berhenti mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Gantilah kalimat seperti aku bodoh dengan aku sedang belajar. 4. Berlatih dengan konsisten. Ingat, otak kita terbiasa dengan kebiasaan lama. Perubahan tidak akan langsung terjadi dalam sehari. Tetaplah sadar dan teruslah berlatih. Pola bahasa yang kita gunakan setiap hari menentukan pola pikir kita, yang pada akhirnya menentukan kehidupan kita. Jika kita ingin masa depan yang lebih baik, kita harus mulai dari kata-kata yang kita gunakan hari ini. Pola bahasa negatif bisa diubah dengan kesadaran dan latihan. Menggunakan bahasa yang lebih mendukung, menciptakan pola pikir yang lebih kuat. Dengan mengubah kata-kata kita, kita bisa menciptakan kebiasaan yang mengarahkan kita pada pertumbuhan pribadi. Hari ini, perhatikan kata-kata yang Anda gunakan. Apakah bahasa Anda membantu Anda bertumbuh atau justru menghambat potensi Anda? Pilihlah dengan bijak, karena bahasa Anda akan membentuk hidup Anda. Bab 10. Bagaimana kata-kata menentukan hasil? Kata-kata bukan hanya alat untuk berbicara, mereka adalah kekuatan yang membentuk tindakan kita, dan pada akhirnya, hasil yang kita capai. Dalam setiap interaksi, dalam setiap keputusan yang kita buat, bahasa yang kita pilih berfungsi sebagai peta yang mengarahkan kita ke tujuan kita, baik yang kita sadari maupun tidak. Kata-kata bisa menjadi penghalang atau pendorong, bisa menggerakkan kita maju atau membuat kita terhenti. Jika kita ingin mengubah hidup kita, mencapai tujuan, mengatasi rintangan, dan mewujudkan impian, kita harus memahami bahwa bahasa kita adalah kunci untuk membuka potensi yang tak terbatas dalam diri kita. Tindakan kita tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan, tetapi juga oleh apa yang kita katakan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Setiap tindakan dimulai dari sebuah pemikiran, dan setiap pemikiran terlahir dari kata-kata yang kita pilih untuk menggambarkan dunia di sekitar kita. Kata-kata yang kita gunakan membentuk cara kita melihat masalah, tantangan, dan peluang. Misalnya, jika kita sering mengatakan, "Ini terlalu sulit. Aku tidak bisa melakukannya. Ini tidak akan berhasil," maka kita cenderung untuk tidak mencoba atau menyerah lebih cepat ketika menemui hambatan. Kata-kata ini menciptakan mentalitas tidak mampu yang menghambat kemajuan kita. Sebaliknya, jika kita mengganti kata-kata kita dengan, "Ini tantangan yang bisa aku atasi. Aku akan mencari cara untuk berhasil. Setiap langkah membawa aku lebih dekat pada tujuan." Maka kita mulai memfokuskan energi kita pada solusi, bukan pada masalah. Kata-kata yang positif dan memberdayakan memotivasi kita untuk bertindak, bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan. Mereka merangsang aksi, dan dari aksi itu, hasil yang kita inginkan mulai terwujud. Mari kita lihat contoh nyata tentang betapa besar dampak bahasa dalam menentukan hasil akhir. Kasus 1. Transformasi bisnis melalui bahasa positif. Pada awalnya, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang teknologi merasa kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Setiap kali berbicara dengan timnya, CEO selalu menggunakan kata-kata seperti, "Kita tidak cukup besar untuk bersaing. Kita tidak punya sumber daya untuk itu. Kita akan kesulitan bertahan." Namun, setelah menyadari bahwa bahasa ini membentuk mentalitas yang terbatas, CEO memutuskan untuk mengganti kosakata timnya. Mereka mulai menggunakan frasa seperti, "Kita memiliki potensi untuk berinovasi lebih besar. Kita bisa mencari peluang dalam keterbatasan kita. Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan." Seiring waktu, bahasa yang lebih positif ini membawa perubahan signifikan. Tim menjadi lebih kreatif, lebih terfokus, dan lebih gigih dalam mencari solusi. Bisnis mereka berkembang pesat, dan mereka berhasil memenangkan sejumlah klien besar. Kasus 2. Perubahan pribadi melalui bahasa diri. Kita juga dapat melihat contoh dari Sarah, seorang wanita yang berjuang dengan rasa percaya diri. Sebelumnya, dia sering mengatakan hal-hal seperti, "Aku tidak cukup baik. Aku selalu gagal. Aku tidak pantas mendapatkan kesuksesan." Kata-kata ini tidak hanya mempengaruhi perasaannya, tetapi juga cara dia bertindak. Sarah mulai ragu untuk mencoba peluang baru
dan tidak percaya diri untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Namun, ketika Sarah mulai mengganti kata-kata negatif dengan afirmasi yang lebih positif, seperti, "Aku pantas untuk sukses. Aku punya kekuatan untuk mengubah hidupku. Aku terus belajar dan tumbuh setiap hari." Hasilnya luar biasa. Kepercayaan dirinya meningkat, dia mulai mengambil tindakan yang lebih berani, dan akhirnya mendapatkan promosi yang diinginkan serta mencapai tujuan pribadinya. Kedua kasus ini menggambarkan dengan jelas bahwa perubahan bahasa dapat menghasilkan perubahan yang mendalam dalam tindakan dan hasil. Jika kita ingin mulai mengubah hasil hidup kita harus mulai dengan mengubah bahasa kita. Berikut adalah latihan praktis yang dapat membantu Anda beralih ke bahasa yang lebih pemberdaya dan mendorong tindakan positif. 1. Identifikasi pola bahasa yang membatasi. Apa kata-kata yang sering Anda ucapkan ketika Anda menghadapi rintangan atau tantangan? Apakah Anda berkata, "Aku tidak bisa. Ini terlalu sulit. Aku tidak punya waktu." 2. Ganti dengan alternatif yang lebih memberdayakan. Cobalah mengganti kata-kata tersebut dengan yang lebih positif dan membuka peluang. Aku akan mencari cara untuk melakukannya. Ini tantangan yang bisa aku hadapi. Aku akan menyusun rencana dan meluangkan waktu untuk itu. 3. Ucapkan secara teratur. Latihan mengucapkan kata-kata yang lebih positif ini dengan lantang setiap hari. Semakin sering Anda mengucapkannya, semakin otomatis kata-kata itu akan menjadi bagian dari bahasa sehari-hari Anda. 4. Visualisasikan hasil positif. Ketika Anda mengubah kata-kata Anda, luangkan waktu untuk memvisualisasikan hasil yang diinginkan. Bayangkan diri Anda sukses, percaya diri, dan maju ke depan dengan penuh tekad. Penting untuk memahami bahwa mengubah bahasa bukanlah hal yang dilakukan hanya pada saat tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari gaya hidup kita. Integrasi bahasa transformasional ke dalam kehidupan sehari-hari berarti mengadopsi cara berbicara yang lebih positif dan memberdayakan dalam setiap situasi. Untuk melakukannya, Anda bisa mulai dengan beberapa hal berikut. Setiap pagi, buat afirmasi positif. Ucapkan kata-kata yang membangkitkan energi positif dan dorongan untuk bertindak. Sadarilah setiap kata yang keluar dari mulut Anda. Apakah itu mendukung tujuan dan keinginan Anda? Jika tidak, ubah. Ajak orang-orang terdekat Anda untuk berbicara dengan cara yang membangun. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang juga berkomitmen untuk menggunakan bahasa yang mendorong. Kata-kata yang kita ucapkan adalah cermin dari realitas yang kita ciptakan. Jika kita ingin meraih hasil yang lebih baik dalam hidup, kita harus mulai dengan memperhatikan bahasa yang kita gunakan. Bahasa adalah peta yang menuntun kita menuju tujuan kita. Dengan mengganti bahasa yang membatasi dengan bahasa yang memberdayakan, kita bisa menciptakan tindakan yang lebih positif dan mencapai hasil yang lebih besar. Ingatlah, kata-kata Anda adalah kekuatan yang bisa mengubah dunia Anda dan dunia dimulai dari dalam diri Anda. Kesimpulan. Di akhir perjalanan ini, kita telah menyelami betapa mendalamnya pengaruh bahasa dalam hidup kita. Kata-kata bukan sekadar ungkapan verbal. Mereka adalah aliran energi yang membentuk realitas kita, membentuk pola pikir, perasaan, dan tindakan kita. Setiap kalimat yang kita ucapkan membawa kekuatan untuk merubah arah hidup kita, baik dalam sekecil apapun atau sebesar apapun. Bahasa adalah kunci yang membuka pintu ke dunia yang penuh dengan potensi dan kemungkinan. Jika kita ingin mengubah dunia kita harus mulai dengan mengubah cara kita berbicara kepada diri sendiri dan orang lain. Mengubah kata-kata kita berarti merubah hidup kita, membuka ruang bagi peluang baru dan transformasi sejati. Jangan biarkan kata-kata menjadi batasan. Biarkan mereka menjadi sayap yang membawa Anda menuju puncak tertinggi potensi Anda. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas yang Anda impikan, dimulai dari setiap kata yang Anda pilih.